Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14 Gara-gara kejadian semalam. Sedangkan di kamar Kavin, pria itu tersenyum hangat melihat istrinya sudah berada di kamar, dan sepertinya habis mandi. Karena istrinya hanya memakai batrope. Jam berapa kamu pulang? Tanya Kavin, langsung mengecup pipi istrinya. Baru 15 menit yang lalu, sayang. Jawab lembut Yasmin. Tumben aku pulang Kak Kavin tidak ada di kamar. Abis dari mana? Tadi abis dari ruang kerja. Padahal abis dari kamar Salma, pria itu langsung memeluk Yasmin dengan hati yang senang. Aku merindukanmu, istri cantikku, ujar lembut Kavin. Aku juga merindukan suamiku yang tampan ini, balas Yasmin. Wanita itu langsung mengalungkan kedua tangannya di leher Kavin. Pria itu langsung menyambar bibir tebal istrinya, lalu menyesapnya dan melumatnya, dan masih memeluk istrinya. Dek, tidak ada respon dari dalam diri pria itu, sensasi itu tidak muncul. Kavin melepas pagutannya, hot sekali ciumannya, sayang. Ujar Yasmin dengan tatapan yang menggoda. Wanita itu mulai mengelus rahang suaminya, kemudian mengecupnya dengan lembut. Lalu bibir wanita itu turun ke bagian leher Kavin, kemudian menyesapnya dengan lembut. Kemana rasa yang tadi muncul dengan Salma, kenapa kembali hilang? Kavin mendekap tubuh Yasmin agar menempel ke tubuhnya. Tapi, hambar. Kenapa dia tidak bereaksi lagi? Apa-apaan ini? Tadi dengan Salma, dia bangun dan tegang, kenapa ini tidak? Wajah Kavin mulai terlihat kecewa, padahal setelah keluar dari kamar Salma, pria itu wajahnya berseri-seri. Pria itu mengurai pelukannya, aku mau mandi dulu, agak lengket badan rasanya. Ujar Kavin, menutupi rasa kecewanya dengan benda pusakanya. Mandilah, tadi aku sudah mandi. Balas Yasmin. Pria itu kembali mencium bibir Yasmin sekilas, lalu pergi menuju kamar mandi. Sialan, kenapa dia tertidur lagi? Umpat Kavin ketika sudah masuk di dalam kamar mandi. Tadi kamu sudah berdiri, kenapa tidur lagi? Kesal Kavin, pria itu menjambak rambutnya saking frustasinya. Esok hari. Jam 4.30 WIB, Salma sudah terbangun dari tidur, lantas segera membersihkan diri dan menjalankan ibadah subuh. Dari semalam gadis itu tidak bisa tidur setelah kejadian semalam. Percuma tempat tidur nyaman, tapi banyak pikiran, tetap tidak membuat dirinya pulas. Selesai semuanya gadis itu keluar dari kamarnya, sepertinya sang pemilik mansion masih tertidur pulas. Akan tetapi para maid sepertinya sudah mulai beraktivitas. Dengan langkah bergegas, gadis itu turun ke bawah sambil membawa nampan bekas semalam dan mencari keberadaan dapur. Permisi mbak, saya mau menaruh nampan ini, ujar Salma. Wanita yang disapa oleh Salma menatap sinis kepada gadis itu. Taruh saja di sana, jangan sok kayak nyonya di sini. Tukas wanita itu dengan judesnya sambil menunjuk tempat cuci piring. Oh iya mbak, saya memang bukan nyonya di sini, makanya saya bertanya. Balas Salma, Delila, kamu gak usah judes begitu. Dia asisten nyonya besar. Tegur Yuni yang sedang merajang sayurannya. Yuni, yang namanya asisten, ya sama aja kayak pembantu seperti kita. Cuma dia kerjanya di kantor, sedangkan kita yang di mansion, hanya beda tempat aja. Sewot Delila, sudah Yuni, lanjutkan kerjanya.
Kalau kamu malas-malasan, aku laporkan kamu biar dipecat sama Nyonya Yasmin. Ketus Delila dengan sok kuasanya, mentang-mentang teman Nyonya muda mereka. Yuni hanya bisa mendesah lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Setiap kali Delila berkata akan mengadu, dipecatlah. Sepintas Salma memperhatikan Delila dan Yuni, dan diam-diam mendengar percakapan mereka berdua. Maaf Mbak Yuni mau tanya, tempat gelas dan tehnya ada di mana ya? Tanya Salma ke pelayan yang lebih ramah, ketimbang pelayan dengan wajah juteknya. Non mau bikin teh, biar saya saja yang buatkan, ujar Yuni. Tidak perlu Mbak, saya bikin sendiri saja. Mbak tinggal tunjukkan saja, pinta Salma dengan sopannya. Baik Non, saya tunjukkan. Yuni langsung menunjukkan tempatnya. Dan ini ada roti untuk teman ngetehnya, ujar Yuni sopan, meletakkan beberapa roti di atas meja. Makasih banyak Mbak Yuni. Yuni, cuma asisten aja kamu layani dengan baik, cih. Celetuk Delila tidak suka melihatnya. Asisten, kamu selama tinggal di sini harus tahu diri ya, jangan suka memerintah kita di sini. Udah kamarnya di lantai 2, harusnya kamar kamu tuh sama dengan kita yang ada di belakang. Bukan di sebelah kamar Tuan Kavin, cerosos Delila. Ya Allah berikan aku kesabaran buat menghadapi kenyataan hidup ini, batin Salma. Jangan didengarkan omongan Delila ya Non, orangnya agak judes dan jutek, tapi kerjanya gak becus. Balas ketus Yuni, yang memang tidak suka dengan Delila, pelayannya Yasmin. Gadis itu menyesap teh hangat yang telah dibuatnya pelan-pelan. Sembari memindai wanita yang sering berkata tidak mengenakan ke dirinya. Belum kenal tapi sudah nyinyir. Dirasa perutnya sudah cukup hangat dan terisi dengan roti manis. Gadis itu beranjak dari duduknya lalu menghampiri Yuni dan salah satu chef sepertinya. Boleh saya bantuin masak? Salma menawarkan bantuan. Tidak usah Non, ini sudah pekerjaan kami. Non Salma tinggal duduk saja, jawab Yuni. Udah biarkan saja kalau dia mau bantu, ingat dia pembantu juga di mansion ini. Ketus Delila. Yuni merasa tidak enak dengan ucapan Delila. Wanita itu melirik ke arah Salma, lalu gadis itu mengulas senyum tipisnya. Gak apa-apa kok Mbak Yuni, sini saya bantu masak sebentar sebelum berangkat kantor. Saya juga sekalian mau bikin bekal makan siang, pinta Salma. Ya sudah jika Non Salma memaksa, bahan-bahannya ada di lemari pendingin. Terserah Non Salma mau masak apa, ini sebagian sudah saya siapkan bahannya. Ujar Yuni, makasih Mbak Yuni. Dengan cekatan gadis itu melihat apa yang sudah disiapkan oleh chef. Lalu mengecek isi lemari kulkas yang terlihat penuh isinya. Tangan mungilnya mulai mengolah bahan-bahan dibantu Yuni dan salah satu chef. Sedangkan Delila hanya bersedekap, laganya sudah seperti mandor. Tidak membantu sedikit pun, malah duduk manis sambil menyesap kopi hangat. Selama 1 jam gadis itu berkutat di dapur mansion. Menu masakan yang sudah dibuatnya ada sop kimlo, udang saus asam manis, daging cah brokoli dan sapo tahu. Mbak Yuni simpan wadah makanan kah, kalau ada saya mau pinjam? Tanya Salma. Ada Non, saya ambilkan dulu. Balas Yuni langsung menuju laci penyimpanan, dan mengambilkan boks makanan. Ini Non Salma, menyodorkan boks tersebut. Makasih Mbak Yuni. Salma langsung menyiapkan bekal untuk dirinya sendiri. Ternyata Non Salam jago masak juga, ternyata enak masakannya. Puji Yuni yang sempat mencicipi masakan Salma.
Ah, biasa saja kok Mbak Yuni. Salma merendahkan dirinya. Salma jangan dipuji Yuni, nanti bisa besar kepalanya, sahut Delila. Ini benar kok, tanya Mbak Kiki, daripada kamu gak bisa masak. Hanya bisa main perintah aja, mentang-mentang kamu bawaan Nyonya Yasmin, mau kerja yang enak aja. Jawab ketus Yuni, dengan menarik sudut bibirnya ketika membalas tatapan menjijikkan Delila. Memang iya kok, masakannya enak, sahut Kiki, salah satu chef di mansion. Cek, kalian berdua benar-benar menyebalkan, gerutu Delila, lalu pergi begitu saja keluar dari dapur. Heran, orang gak bisa kerja, kok bisa diterima? Hanya karena dekat dengan Nyonya Yasmin, kenapa gak kerja di perusahaannya aja, bikin ribet aja di mansion ini. Imbuh Yuni kesal, sambil merapikan perkakas. Salma sudah rapi mengemaskan bekal makan siangnya, dan sudah mengisi perutnya sedikit. Mbak Yuni, Mbak Kiki, terima kasih ya, saya tinggal dulu. Pamit Salma. Oh iya Non Salma, terima kasih sudah bantuin masak, balas Yuni. Gadis itu kembali mengulas senyum tipisnya, lalu kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Gadis itu cantik sekali ya Yuni, udah begitu ramah orangnya dan ternyata jago masak. Puji Kiki, ia sempurna banget jadi wanita. Nyonya Yasmin justru kalah, boro-boro pernah masak atau datang ke dapur. Tukas Yuni, namanya juga Nyonya, orang kaya. Nanti kalau ke dapur tangannya bisa kasar dan lecet, Yuni. Beda sama tangan kita, memang cari uangnya pakai kedua tangan kita, ya masaklah, ya berbenahlah. Balas Kiki, iya, memang beda. Yuni terkekeh. Jam 8 WIB, ruang makan. Wajah Kevin terlihat lesu pagi ini, berbeda dengan Yasmin yang terlihat segar dan ceria. Pagi, Mam, sapa Yasmin ketika wanita itu masuk ke ruang makan bersama Kevin. Pagi, Yasmin, Kevin, balas sapa Mama Rosa. Para pelayan segera menghidangkan masakan untuk sarapan pagi. Tumben kamu kelihatan lesu, kayak gak bersemangat? Tanya Mama Rosa. Bagaimana tidak lesu? Semalaman pria itu tidak bisa tidur, selain memikirkan benda pusakanya. Pria itu juga bermimpi buruk, mimpi kecelakaan 4 tahun lalu yang tiba-tiba saja muncul. Katanya kepalanya agak pusing, Mam. Mungkin akibat luka di kening Kak Kevin. Jawab Yasmin. Oh, ya sudah, sekarang makan dulu, lalu minum obat sakit kepalanya. Kata Mama Rosa, sambil menyendok beberapa lauk ke piringnya. Ya, Mam. Jawab singkat Kevin, dengan malasnya menyendok beberapa lauk ke piringnya juga. Sebenarnya tidak ada nafsu makan pagi ini, tapi setelah melihat sajian yang ada di meja sepertinya menggugah selera pria itu. Mam, asisten Mama agak turun ke bawah, ikut sarapan bersama. Tanya Yasmin. Aduh Mama, kok sampai lupa. Pak Ridwan tolong ingatkan Salma untuk sarapan, pinta Mama Rosa. Maaf Nyonya Rosa, tadi jam 7 pagi, Non Salma sudah berangkat dengan motornya. Lapor Ridwan, loh kok sudah berangkat, harusnya barengan dengan saya ke kantornya. Ujar Mama Rosa, apa karena kejadian semalam, Salma jadi menghindar? Batin Mama Rosa, Kevin acuh dengan tidak kehadiran gadis itu. Pria itu mulai menyantap makanannya, sesendok, lalu sesendok lagi, dan lagi. Enak, Mam, chefnya diganti yang baru ya? Tanya Kevin.
Enggak, Mama gak mengganti chefnya, masih sama. Mama Rosa mulai makan. Tumben rasanya berbeda, lebih enak. Batin Mama Rosa. Wanita tua itu kembali mengambil lauk dan mencicipinya lagi. Iya, ini kok enak banget. Memangnya ada apa dengan makanannya, Kevin? Tanya Mama Rosa. Ini enak, Mam. Masakannya beda dari yang biasanya. Balas Kevin, pria itu minta dituangkan sop kimlo ke dalam mangkok oleh Pak Ridwan. Yuni, Kiki sudah banyak kemajuan ini masaknya, dipertahankan ya. Ujar Mama Rosa. Yuni dan Kiki main lirik-lirikan. Maaf Nyonya Rosa, pagi ini yang masak Non Salma. Jawab jujur Yuni. Uhuk, uhuk, uhuk. Kevin langsung ke selak makanannya sendiri. Sedangkan Mama Rosa terdiam ketika ingin kembali menyendokkan makanan ke mulutnya. Menantu keduaku bisa masak, makanan seenak ini. Batin Mama Rosa. Wanita tua itu langsung melirik menantu pertama yang hampir 4 tahun belum pernah masak untuk dirinya dan Kevin. Lumayan enak, Mam. Masakan Salma, berarti bolehlah Mam asisten Mama tambah tugas ke dapur. Ujar Yasmin dengan santainya. Mendengar perkataan Yasmin barusan, entah kenapa Mama Rosa sedikit tersinggung. Kalau kamu kapan Yasmin, masakin buat Mama sama suami kamu, sesekali. Sindir Mama Rosa. Kak Kevin melarangku untuk ke dapur, Mam. Kak Kevin takut nanti wajah atau tanganku kena cipratan minyak goreng, ya kan sayang? Tukas Yasmin, sambil menoleh ke arah suaminya. Kevin hanya diam, tidak menjawab. Perusahaan Indo Prakarsa. Salma sengaja berangkat ke kantor duluan dengan mengendarai motornya dan tidak berpamitan dengan Mama Rosa. Gadis itu sangat malas untuk bertemu dan berbasa-basi dengan keluarga Adiputra. Salma, sapa pria yang sengaja mengejar gadis itu yang sudah masuk terlebih dahulu ke lobi perusahaan. Merasa namanya dipanggil, gadis itu lantas menoleh ke belakang. Kak Bima. Sapa Salma, sepertinya kita satu kantor tapi susah bertemu ya. Celetuk Bima, tidak juga, mungkin karena kesibukan masing-masing jadi sampai tidak bisa bertemu. Jawabnya, Salma dan Bima melangkah bersama menuju lift. Kamu ditempatkan di bagian apa? Tanya Bima, jadi asisten direksi, kalau Kak Bima sendiri di bagian apa? Bagian marketing, oh. Bibir Salma membulat. Salma, nanti siang bisa ikut makan siang bareng sama yang lain? Tanya Bima. Gadis itu agak meragu untuk menjawab ajakan Bima. Aku sudah bawa bekal, Kak Bima. Tolak Salma secara halus. Gak masalah, bawa saja bekal kamu, yang penting kita bisa makan bareng bersama. Ibu Bima sebenarnya memaksa gadis cantik itu untuk ikut makan siang bareng. Baiklah, nanti aku usahakan biar bisa gabung makan bersama. Tapi aku tidak janji ya, soalnya tergantung atasanku. Ujar Salma. Oke, kalau bisa diusahakan ya, nanti kabarin lewat WA. Pinta Bima. Iya Kak Bima, nanti pasti akan aku kabari. Pintu lift terbuka, lantas Bima sesaat menyentuh bahu Salma, agar turut masuk ke dalam lift. Pria yang lumayan berwajah tampan itu sengaja menatap wajah gadis itu yang sedang menatap pintu lift. Gadis yang sudah lama disukainya, sedangkan yang ditatap terlihat biasa saja. Pintu lift terbuka di lantai 7.
Salma, aku keluar dulu ya. Jangan lupa kabari ya. Pamit Bima yang sudah di lantai tujuannya, sedangkan tempat Salma ada di lantai 12. Oh iya Kak Bima, jawab Salma sambil manggut-manggut. Pria itu mengulas senyum di wajah tampannya, sambil melambaikan tangannya ketika keluar dari lift. Gadis itu hanya menatap datar tanpa membalasnya, seperti biasanya. Kenapa dari dulu Salma selalu dingin? Ada apa ya? Pasti ada sesuatu, atau dia tidak suka denganku. Batin Bima suka bertanya-tanya dengan sikap Salma dari awal mengenal gadis itu. Cukup lama, hampir 4 tahun, selama masa kuliah. Setibanya di ruang direksi, lebih tepatnya ruangan Mama Rosa, gadis itu langsung meletakkan tasnya. Kemudian segera mendaratkan bokongnya ke kursinya, kemudian menyalakan laptop yang sudah tersedia di atas meja kerjanya. Bismillah, semangat bekerja, gumam Salma sendiri, menyemangati dirinya sendiri, dan mulai melanjutkan pekerjaan kemarin yang belum selesai. Jam 9.30 WIB, Mama Rosa dan Kavin sampai di perusahaan berbarengan dengan mobil yang berbeda. Mama mampir ke ruangan kamu dulu, ada yang ingin Mama bicarakan sama kamu, ujar Mama Rosa. Gumam malas Kavin. Kavin dan Mama Rosa sama-sama menuju ke ruangan CEO. Selamat pagi Tuan Kavin, Nyonya Rosa. Sapa Mary lembut dengan mengulas senyum terindah di wajahnya ketika kedua orang penting itu melewati meja kerjanya. Namun sayang tidak ada sapaan balik untuk Mary. Mary wajahnya langsung berubah menjadi masam, tidak sesuai dengan harapannya jika sang pujaan hati akan membalas sapaannya. Wajahnya saja tak memandang dirinya. Mama Rosa langsung duduk di sofa diikuti Kavin. Apa yang ingin Mama bicarakan? Ini tentang Salma. Cek masih pagi sudah membicarakan wanita itu. Hati pria itu sedang dongkol dengan gadis itu. Entah apa yang telah kamu perbuat dengan Salma semalam. Yang jelas sekarang kamu harus jaga jarak dengannya baik di kantor maupun di mansion. Titah Mama Rosa, gara-gara kamu semalam, Salma minta kembali ke rumahnya. Dan untuk saat ini Mama belum mau dia pindah dari mansion karena Mama masih memerlukannya. Lanjut kata Mama Rosa. Pria itu menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa dan terlihat tidak semangat. Dia minta kembali ke rumahnya, gara-gara kejadian semalam. Batin Kavin. Mau menjawab apa pria itu, sedangkan pria itu sedang pusing, kepalanya penat. Ditambah lagi tadi pagi dia sangat menikmati masakan dari gadis yang semalam dilecehkan olehnya. Lidahnya serasa dimanjakan oleh masakan buatan seorang istri. Jujur sangat nikmat masakannya. Tapi kecewa juga dengan dirinya, kenapa bisa menikmati masakan wanita yang selalu dihinanya. Mama hanya minta dia bertahan tinggal di mansion kita selama 2 bulan, setelahnya Salma bisa kembali ke rumahnya. Tidak 1 tahun Mam, sesuai surat kontrak kerjanya. Mama hanya merayunya selama 2 bulan, daripada semalam dia benar-benar pergi dari mansion. Jadi Mama harap untuk saat ini jaga jarak dan jaga sikap kamu dengan Salma. Ini demi kebaikan kamu sendiri. Tutur Mama Rosa. Demi aku, Mama bilang, memangnya ada apa dengan aku dan Salma? Curiga Kavin. Iya demi kamu. Agar tidak dilaporkan ke polisi gara-gara kamu melecehkan Salma tadi malam. Memangnya kamu mau? Agak gelagapan Mama Rosa menjawabnya. Pria itu memijat pangkal hidungnya. Dikirain ada apa, ternyata masalah itu saja, baiklah aku akan menjauhinya. Jawab Kavin. Bagus,
Kalau begitu Mama ke ruangan. Gumam Kevin, selepas Mama Rosa keluar dari ruangannya, pria itu menyandarkan kepalanya lalu mencoba memejamkan matanya. Bayangan wajah Salma muncul di pelupuk matanya, kemudian wangi tubuh gadis itu seakan-akan dekat dan tercium di hidungnya. Entah kenapa tubuh pria itu kembali meremang, seakan masih terasa kejadian semalam. Menarik napas dalam-dalam, lalu pria itu langsung mengerjap kelopak matanya, lalu menyugar rambutnya berulang kali, frustasi. Salma, batin Kevin memanggil nama gadis itu. Sementara di ruang direksi, gadis itu berdiri di hadapan Nyonya Rosa dengan wajah tertunduk, yang sudah duduk di meja kebesarannya. Lain kali kalau berangkat kerja jangan duluan, kamu harus bareng dengan ibu. Ingat itu. Mama Rosa menegurnya, maaf Nyonya jika saya berangkat ke kantor duluan. Karena ingin menyelesaikan pekerjaan yang kemarin, harus selesai hari ini. Karena akan dibawa rapat oleh Nyonya nanti siang. Jawab Salma apa adanya, bukan karena menghindari Kevin, jadinya kamu berangkat ke kantor duluan? Salma langsung bungkam, jika ia bilang saja, ibu sudah menegurnya dan meminta untuk menjauhimu. Dan ibu harap kamu memaafkan Kevin atas tindakan semalam. Salma masih membungkam bibirnya, memang kenyataannya dia sangat membenci Kevin. Kembalilah ke meja, perintah Mama Rosa tanpa menunggu jawaban dari Salma. Baik Nyonya, suasana ruangan direksi terasa tegang, seperti ada pemisah antara mertua dan menantu. Setelah gadis itu ditegur oleh Mama Rosa, Salma semakin diam, tak bertanya. Jika berbicara hanya sebatas mengenai pekerjaan, dan itu pun hanya sebentar. Selebihnya Salma koordinasi dengan sekretaris Mama Rosa yaitu Romi. Masuk. Sahut Kevin dari dalam ruangannya. Permisi Tuan Kevin. Ujar Mary sang sekretaris, melangkahkan kaki dengan anggunnya masuk ke ruangan CEO. Ada apa, Mary? Tanya pria itu tanpa menatap wanita itu. Saya mau mengantarkan dokumen yang harus ditandatangani, Tuan. Ujar Mary dengan suara sedikit mendesahnya. Letakkan saja di meja, nanti akan saya cek. Titah Kevin masih belum menatap sekretarisnya, fokus dengan layar komputernya. Baik Tuan, perlu saya tunggukah, Tuan? Tanya Mary sambil sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah Kevin, agar belahan dadanya sedikit kelihatan di mata atasannya. Namun tak jua Kevin mengalihkan perhatiannya dari layar komputer. Kalau kamu sudah selesai silahkan keluar, dan sekalian panggilkan Ari, suruh dia ke sini. Perintah Kevin. Baik Tuan Kevin. Nada kecewanya terdengar, gagal sudah wanita itu mencari perhatian Kevin. Hampir saja saya lupa, nanti siang akan ada rapat divisi, Tuan. Lanjut Mary, sebelum keluar dari ruangan. Ya, segeralah panggilkan Ari. Bersambung.